Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, selanjutnya kepada rekan-rekan dan hadirin sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan anggota kelompok 3 yang membahas tentang peranan penting lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Yang pertama, Adira Miftasani, kemudian Rizka Daniela, Tiarawati, Yuda Rimba Malindo, Jovan Akbar Jumadi, Dosni Uhur Purba, Ade Gustiana, Frahmaliza Meni Kristin, Lustika Nirmalasari, Anita Putri Lespa, Meta Putri Juwita, Wetri Yuliati, Marleni, Arif Boy Gusman, Apri Muhammad Akbar, Eldis Monika, Messi Safrianti, Leri Kristinella, dan yang terakhir M. Al-Hadi. Selanjutnya langsung saja kita ke pembacaan materi yang akan dilakukan oleh Jovan Akbar Jumadi. Kepada Jovan kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kita akan bahas kali ini pengertian dan jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan berikut 3 jenis lembaga pembiayaan, yaitu yang pertama itu perusahaan pembiayaan, yang mana leasing adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. Objek transaksi menjadi hak milik lembaga pembiayaan selama berlaku perjanjian leasing. Yang kedua itu pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan, antara lainnya elektronik, kendaraan bermotor, dan rumah. Bagi konsumen dengan cara dicicil. Yang kedua itu factoring atau anjak piutang. Merupakan kegiatan pembiayaan pembelian piutang dagang sebuah perusahaan dalam jangka pendek, termasuk kepengurusan piutang tersebut. Anjak piutang ini bisa dilakukan baik menggunakan jaminan atau tidak. Yang selanjutnya usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit adalah aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Penyediaan kartu kredit ini mengikuti peraturan dari Bank Indonesia. Yang kedua, perusahaan modal Ventura. Ventura Capital Company atau perusahaan modal Ventura berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan atau disebut investee company dalam kurun waktu sesuai kesepakatan tanpa anggunan. Aktivitas perusahaan modal Ventura ini termasuk equity participation atau penyertaan saham, equity participation, pembelian obligasi konversi, dan revenue sharing atau profit atau pembagian hasil usaha. Yang ketiga itu perusahaan pembiayaan infrastruktur dibentuk guna menyediakan dana bagi proyek-proyek infrastruktur. Aktivitas perusahaan ini meliputi direct lending atau pemberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua yaitu refinancing proyek infrastruktur dan subordinate loans atau pinjaman subordinasi. Oke. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dilakukan oleh Arif Boy Gusman. Kepada Arif kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi itu fungsi lembaga pembiayaan. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. 2.
melindungi masyarakat bahwa dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi, juga lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana, galangan ataupun dana proyek. Maksudnya, jika semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya. Baik, Direktur. Baik, selanjutnya pembacaan materi selanjutnya akan dilakukan oleh M. Al-Hadi. Kepada Al-Hadi kita persilakan. Selanjutnya, peran penting lembaga pembiayaan yang dilakukan pelaku bisnis. Peranan penting lembaga pembiayaan yang dilakukan pelaku bisnis bagi masyarakat. Fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Yang kedua, bunga pembangunan infrastruktur. Fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah. Dalam dunia bisnis, termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan materi. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan melalui fitur raise hand. Baik, pertanyaan pertama akan diajukan oleh Saudari Marleni. Kepada Marleni kita persilakan. Baiklah, saya Marleni, NIM 20220060. Apa ya? Jelaskan secara singkat hal-hal apa saja yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan sebagai lembaga ekonomi. Baik, terima kasih Marleni. Pertanyaannya sudah dicatat. Pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Dosni Uhur Purba. Kepada Dosni kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, jelaskan apa yang menjadi unsur dari pembiayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dosni. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Adek Gustiana. Kepada Adek kita persilakan. Baik, terima kasih para moderator. Jelaskan peran lembaga pembiayaan. Baik, terima kasih kepada Adek Gustiana. Baik, berikan kami waktu beberapa menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Pertanyaan dari Dosni akan dijawab oleh M. Al-Hadi. Kepada Al-Hadi kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dosni Uhur Purba. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang menjadi unsur dari pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Al-Hadi. Bagaimana Dosni, apakah jawaban dari Hadi sudah menjawab pertanyaan saudari? Baik, terima kasih kepada saudara Al-Hadi. Tapi apakah bisa diulang kembali jawabannya, soalnya terlalu cepat. Baik, Al-Hadi, mohon Baik, dijelaskan secara lebih jelas lagi. Baik, pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Terima kasih. Jadi intinya pembiayaan itu diberikan berdasarkan kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam. Bagaimana Ya, Dosni? betul sekali. Apakah saudari Dosni puas dengan jawaban Al-Hadi tadi? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Dosni.
Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Marleni yang akan dijawab oleh Lustika Nirmala. Kepada Lustika kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marlini. Itu pertanyaannya, jelaskan secara singkat hal-hal apa saja yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan sebagai lembaga ekonomi. Yang pertama yaitu perusahaan atau badan usaha. Istilah perusahaan sebagai sebuah sistem diartikan sebagai kombinasi dari berbagai sumber daya ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, lembaga pembiayaan. Definisi lembaga pembiayaan menurut Kepres Republik Indonesia yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan. Yaitu perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Selanjutnya, lembaga pembiayaan sebagai institusi dalam hukum dan ekonomi. Dalam arti luas, institusi lembaga ekonomi adalah sekumpulan norma-norma aturan main dan cara pikir yang lebih baik dan telah baku hak milik perusahaan-perusahaan, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Selanjutnya, bentuk badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibagi menjadi dua kualifikasi, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata, misalnya perseroan terbatas atau PT. Sekian jawaban dari saya. Apakah Merlini merasa puas dengan jawaban saya? Ya. Baik, terima kasih jawabannya Saudari Lustika. Apakah Marleni sudah puas dengan jawabannya? Mohon maaf sebelumnya, Saudara Lustika, jawaban Anda tidak jelas. Tanda titik dan tanda koma tolong dijelaskan secara singkat dan padat. Terima kasih. Baik, silakan Lustika jika ingin memberi jawaban lagi. Mungkin secara lebih Baiklah, singkat saya ya, akan karena waktu mengulang kita kembali terbatas. jawaban dari saya. Yang pertama itu perusahaan atau badan usaha. Yang pertama itu perusahaan atau badan usaha. Istilah perusahaan sebagai sebuah sistem diartikan sebagai kombinasi dari berbagai sumber daya ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan. Definisi lembaga pembiayaan menurut Kepres Republik Indonesia yaitu perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang keempat, lembaga pembiayaan sebagai institusi hukum dan ekonomi. Dalam arti luas, sekumpulan norma-norma aturan dan cara pikir yang lebih baku, hak milik perusahaan-perusahaan, rumah tangga, konsumen, pemerintah, uang, dan pajak. Yang kelima, bentuk badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibagi menjadi dua kualifikasi, yaitu yang hukum publik dan yang kedua badan hukum perdata. Misalnya perseroan terbatas, yaitu PT atau koperasi. Selanjutnya yang keenam, udah itu doang. Apakah sudah jelas, Marlini? Baik, saya rasa jawabannya cukup jelas. Apakah Marleni sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, Lustika? Halo Marleni. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Lustika. Saya cukup puas. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari adik Gustiana yang akan dijawab oleh Anita Putri Lespa. Kepada Anita kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Agustiana. Pertanyaannya,
Jelaskan peran lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga memegang peran penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan, di mana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital, yaitu masalah keuangan dan permodalan. Baiklah, inilah jawaban dari saya. Gimana, Ade Agustiana? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, saya sudah paham. Baik, sekian sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bekerja banyak di balik layar. Sekian presentasi hari ini. Jika terdapat kata-kata atau tulisan yang menyinggung teman-teman atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.